Flexing versus planning. Anak SMA ngopi boleh, tapi nabung harus. Anak SMA sekarang pengen kaya tapi flexing terus. Jadi gimana caranya supaya bisa meraih cita-cita dengan merencanakan keuangan? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Unboxing. Let's make it happen. Powered by Universitas Ciputra, Jakarta. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang sedang sangat viral banget. Nih Pak, saya mau nanya Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi kan saya masih SMA Pak, nama saya Ahmad Ziad, saya masih SMA. Ini freelance Pak, saya lagi freelance. Oh iya lah, berat badan saya 75 Pak. Nah, jadi gimana tuh Pak cara memanage uang buat anak SMA Pak? Yang baik dan benar, supaya nggak boros Pak. Saya nggak suka flexing juga orangnya Pak. Kan kata Bapak nggak boleh flexing. Kalau makan secukupnya, uangnya tabungin. Udah Pak, kan dapat MPG juga. Ya kan dapat MPG Pak. Ya gitu aja di-manage dengan baik. Nanti udah tabungin, kalau udah mulai cukup banyak, coba lihat ke pasar modal, coba lihat reksadana dulu. Udah kenal produknya, mulai beli saham dikit-dikit lah. Tapi bertahap gitu. Separuh tabungan, saya punya 10 juta tabungan, 50% lu pisahin ke pasar modal. Saya baru 200.000 Pak, gimana Pak? Berapa? Baru 200.000. Ya, lagi sampai lebih banyak. 100.000 juga bisa loh. 100.000 tuh udah bisa sekarang main saham. Tapi bagusnya beli reksadana dulu biar kamu ngerti. Kalau kamu pasti rugi kalau main saham, nanti masuk ke saham gorengan lagi. Tapi Oke Pak, investasi itu siap. Ternyata, kata Menteri Keuangan Indonesia, kita anak-anak SMA harus belajar main saham atau reksadana untuk mau kaya. Wah, seperti apa ya? Kita akan bahas secara detail karena kita sudah kedatangan seorang narasumber yang juga pakar akuntansi. Kebetulan sudah ada di sebelah kiri saya yang terganteng. Nah, ini dia Pak Pandu. Saya sekarang dosen akuntansi dan keuangan di UJ Jakarta. Sedikit tentang latar belakang saya dulu pernah bekerja di bank asing sebelum bergabung dengan masuk ke dunia pendidikan. Kalau riwayat pendidikan saya sekolah di Jogja, di UGM, lalu lanjut ke Belanda, dan saya mengambil doktor saya di Filipina. Lalu saya juga memiliki doktor di bidang hukum bisnis, jadi saya banyak berkecimpung di bidang keuangan dan akuntansi yang saling berhubungan ini. Ini anak-anak SMA itu yang cowok itu sedikit-sedikit itu ngopi gitu ya. Ngopinya tuh per ngopi bisa sampai 50.000 dan sehari mungkin bisa sampai 3 kali. Atau nih anak-anak yang cewek juga setiap harinya tuh yang di-scroll di online marketplace ya, sukanya tuh ngeliat skincare dan akhirnya belanja skincare terus. Nah, ini tanggapan Pak Pandu nih sebagai pakar akuntansi ini. Gimana kok katanya harus investasi? Ini anak-anak Gen Z ya, anak SMA atau yang baru kuliah, mesti apa ya? Gimana Pak? Beli kopi itu tidak masalah, atau beli skincare ya, kalau teman-teman yang masih SMA yang cewek ini kan juga butuh perawatan ya, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau uangnya semuanya habis untuk beli kopi atau beli skincare tanpa bisa menyisihkan uang untuk digunakan di masa depan ya. Karena kan kalau kita lihat siklus hidup seseorang gitu kan, nggak selamanya orang ini bisa menghasilkan. Kalau sekarang teman-teman mungkin masih dapat uang saku, atau ada yang bahkan harus sudah part-time ya mulai SMA ini. Kan sayang kalau part-time uang kerja kerasnya hanya habis untuk minum kopi, untuk skincare, tanpa bisa untuk digunakan untuk hal-hal lain yang lebih menghasilkan di masa depan. Karena itu apa gunanya kalau kita tidak bisa bekerja terus tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya, atau teman-teman uang saku terus tidak digunakan sama sekali, disimpan sepenuhnya, lalu teman-teman selalu menolak kalau diajak keluar ngopi yuk, selalu menolak, kan akhirnya juga nggak punya teman ya, punya uang tapi nggak punya teman. Jadi kita di sini itu belajar mengelola dengan baik agar teman-teman bisa tetap fun sekarang dan di masa depan. Wah, ini berarti masuknya ke enjoy money dan juga manage money. Nah, bagaimana kita menikmati uangnya, tapi juga harus mengelola ya, manage money. Nah, di enjoy money versus manage money, kita buatlah sebuah istilah ya. Istilah enjoy money, wah berarti harus menikmati uang, dan istilah manage money. Ini kalau kita melihat ngatur uang ini kan kadang-kadang
bagaimana kita mengatur uang atau uang yang mengatur kita nih Pak Pandu? Bagaimana cara mengatur uang? Apa ada hal-hal yang memang berkaitan dengan anak-anak SMA ini perlu treatment khusus atau gimana ya Pak ya? Sebetulnya ini bukan unik anak SMA ya, memang Atau semua ya, semua orang ini? semua orang ya. Sebetulnya kalau dulu waktu saya kecil masih SD itu ada program menabung nasional ya Oh dulu. iya. Itu setiap anak SD itu dihimbau untuk menabung. Nah, jadi menabung ini pada dasarnya kan menyisihkan uang untuk digunakan di kemudian hari. Nah, investasi itu berbeda dengan menabung. Kalau menabung misalnya teman-teman hari ini biasanya beli 3 kopi. Sekarang menabung membeli 2 kopi, menabung 1 kopi. Artinya apa? Uang yang ditabung ini nanti minggu depan bisa digunakan untuk membeli 1 kopi tambahan. Jadi sehari bisa 4 kopi. Waduh, sebentar Pak. Ini makin menarik ya. Ini termasuk sudah core of the core dari podcast ini ya. Bagaimana cara ngatur uang versi seorang akuntan gitu aja Pak ya. Ini keren banget. Oke, bagaimana cara kita ngatur keuangan versi Pak Pandu sebagai pakar akuntan? Silakan. Kalau tadi kita kan sudah bicara kalau sejak kecil itu idealnya kita sudah belajar menabung ya. Sayangnya menabung ini dianggap kurang seksi sekarang. Terus yang sering disampaikan adalah investasi. Padahal dua hal ini berkaitan. Terus apa kaitannya, apa persamaannya, apa perbedaannya? Tadi kalau kita umpamakan, kalau teman-teman punya 3 kopi lalu uangnya ditabung untuk 1 kopi, teman-teman hanya bisa minum 2 kopi. Nanti minggu depan uang 1 kopinya tadi bisa digunakan untuk kopi tambahan, jadi teman-teman bisa minum 4 kopi gitu kan. Tapi dalam menabung jumlah konsumsinya sama. Jadi kalau teman-teman menghemat 1 kopi, nanti di masa depan dapat 1 kopi. Kalau investasi beda. Kalau teman-teman menghemat 1 kopi hari ini, harapannya di masa depan dapat 2 kopi. Ya, itu ekstrimnya aja, simplifikasinya seperti itu. Jadi menabung adalah memindahkan konsumsi, investasi adalah mengorbankan konsumsi hari ini untuk mendapatkan konsumsi yang lebih besar di masa depan. Nah, mantap. Ini berarti buat teman-teman yang lagi nonton, ini kita pikirnya nih mengolah atau mengatur mindset aja Pak ya. Iya. Kalau kita ngomong mindset, gimana kalau kita simulasikan ketika di kantin? Apakah kita bisa mensimulasikan tentang nabung dan investasi? Misalnya contoh kasus, kita cuma mau belanja makanan atau jajan ya, which is kita sebenarnya sudah makan, tapi kan kadang kita lapar mata, pengen kita sudah makan nasi goreng udah bener kan, terus tiba-tiba di sono ada es krim, ada kopi susu enak. Nah ini simulasi ini coba Pak Pandu jelaskan ke kita semua gimana caranya supaya bisa lebih gampang untuk dijadikan sebuah mindset, pola pikir di dalam sekolahan misal. Ini memang contoh sehari-hari ya, teman-teman jajan di sekolah ini dikasih uang saku, lalu masuk, uang sakunya sekian, beli nasi goreng, masih ada sisa nih. Udahlah, saya buat ini, toh masih ada sisa sedikit. Nah, ini harus dibalik teman-teman. Jangan yang diutamakan konsumsi. Kalau bisa, yang diutamakan itu menabung dulu. Misalnya nih, uang saku teman-teman 20.000 atau 50.000 sehari. Sisihkan dulu misalnya 5.000. Nah, baru setelah itu 45.000-nya teman-teman gunakan untuk jajan. Gitu. Jadi kalau itu semuanya habis, teman-teman sudah punya tabungan 5.000 tadi. Jadi justru yang mau ditabung atau diinvestasikan itu dipotong di awal. Jangan dipotong di akhir. Karena kalau di akhir, misal target teman-teman 5.000, mungkin kurang dari 5.000 atau malah habis. Dan bilang, wah besok aja nabungnya. Kan besok dapat uang saku lagi. Nah, itu yang sering terjadi. Itu bahaya ya. Bahaya kalau sehari 5.000, 1 bulan juga sudah bisa ngerasain punya uang banyak nanti ya. Iya, benar. Jadi, tapi biasanya kalau teman-teman yang ada di sekolah, kalau saya bayangin nih Pak ya, saya lagi sekolah gitu, gimana rasanya kalau perasaan itu pengennya tuh ngabisin semuanya Pak? Apakah kita tuh juga perlu punya mimpi dulu ya, atau penyemangat itu loh Pak, ketika mau berinvestasi atau mau nabung itu kadang itu kan kita bingung buat apa kita nabung, tapi buat apa kita investasi, toh kita juga cuman pengen jajan, besok kita nggak kepikiran lagi, toh juga ada uang lagi 50.000. Gimana cara kita, ide apa ya dari Pak Pandu supaya kita itu bisa nge-switch, udahlah yang pasti nabung aja dulu gitu Pak? Atau memang perlu mimpi atau perlu harapan atau gimana Pak ya? Kalau mimpi pasti ya. Kenapa orang berinvestasi itu kan dia percaya kalau ada masa depan gitu. Kalau orang nggak percaya ada masa depan ya orang nggak menabung, nggak investasi. Terus ada apa di masa depan? Kan pertanyaannya begitu. Teman-teman kan pasti punya mimpi. Saya pingin setelah SMA ada yang pingin gap year. Saya pingin jalan-jalan dulu
sebelum kuliah, atau ada yang pengen kuliah di dalam atau di luar, atau kuliah, oh saya nggak pengen kuliah yang dekat dengan tempat tinggal, tapi yang jauh. Nah, ini kan semua memerlukan biaya. Sementara mungkin orang tua ini juga sudah punya anggaran yang tertentu gitu. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita di luar rencana orang tua harus ada biaya kan. Nah, atau nggak usah itu. Misalnya teman-teman punya hobi. Hobi ini kan bisa menjadi duit. Seperti misalnya jadi YouTuber. Kalau dulu YouTuber pakai HP, mungkin sekarang bisa pakai kamera recorder ya. Nah, untuk itu kan perlu biaya. Untuk mencapai mimpi-mimpi ini, untuk mencapai hobi, untuk mencapai ya semua mimpi itu kan perlu biaya-biaya ini. Nah, dan itu bisa dicapai dengan menabung atau investasi. Jadi jika teman-teman punya cita-cita ini, tentu punya harapan. Jadi kalau punya harapan, jadi worth it lah kalau istilahnya sekarang. Nah, yang buat worth it itu, teman-teman harus temukan dulu. Kalau temukan dulu, kalau sudah menemukan itu, maka teman-teman jadi semangat untuk meraihnya. Kalau orang nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi, bagaimana bisa semangat ya untuk meraihnya? Jelas. Buat teman-teman semuanya yang masih punya komentar atau punya pertanyaan, silakan langsung aja tulis di kolom komentar dan kita akan langsung balas dan langsung diinformasikan langsung ke Pak Pandu. Ini jawabannya seperti apa kalau teman-teman ada pertanyaan ya. Luar biasa sekali ini penjelasan secara detail dan sesuai dengan yang ada di lapangan ya oleh Pak Pandu. Nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara dan ini adalah hal-hal yang dinantikan yaitu kata-kata terakhir dari Pak Pandu. Apa Pak? Untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman SMA, ingat 4M ya. Pertama, mencatat pengeluaran, menyisihkan uang, menabung, dan terakhir, menginvestasikan. Sudah jelas 4M teman-teman ya. Baiklah, luar biasa sekali karena udah jelas-jelas tagline kita make it happen. Make it happen. Nah, pokoknya udah jelas 4M. Make it happen and make it real ya. Luar biasa sekali Pak Pandu. Terima kasih atas kehadirannya menjadi narasumber di podcast unboxing ini dan semoga bermanfaat dan teman-teman yang menonton bisa mengaplikasikannya. Hari ini kita akan sudah membahas tentang bagaimana mengelola keuangan ala anak SMA dan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang paling seru dan juga akan harus kalian nantikan dan jangan lupa subscribe untuk dukung acara podcast unboxing. Let's make it happen. Sampai jumpa.